Kamu nggak suka dengan apa yang kamu suka? Bingung, Pak, karena banyak sekali saya pengen ini, tapi Itu yang sangat memotivasi saya untuk saya berjalan terus, mhm, untuk saya menulis terus, itu adalah keluarga, terutama anak-anak saya. iya, Saya arahnya untuk sebagai pencipta, pencipta, komposer, mmm, bahasa kerennya komposer komposer, gitu. Saya belajar musik itu mungkin dengan cara yang kuno ya, mhm yaitu dengan mendengar, meniru, meniru tidak menjiplak ya. mhm. Tapi yang paling membuat saya sadar betul bahwa musik itu bukan sekadar hobi, tapi panggilan, adalah saat saya menciptakan lagu rohani yang pertama. Selamat siang, Pak Kriko. Di sini saya mau menanyakan, Bapak ini kan selama ini terkenal sebagai seorang pembisnis yang sangat tangguh nih, Pak. Sebenarnya awal mula Bapak suka musik, mau mendalami musik, itu bagaimana sih, Pak, sebenarnya, Pak, untuk awal mulanya? Oke, jadi benar ya, saya ini memang pebisnis. Bahkan sejak tahun 78 ya saya itu eh, mulai bekerja. Mmm, Mau tahu, saya masih ingat itu. 27 Juni 1978, kamu belum lahir. belum lahir. Ya, saya sudah mulai bekerja. Jadi bisnis saya mulai mulai itu. Jadi sampai sekarang sudah 47 tahun. Ya, tapi sesungguhnya sejak kecil ini hati saya ini sudah tertambat pada musik. Ya, Mmm, dulu saya tuh suka memperhatikan orang main organ di gereja, ya, mmm, dengan radio sambil ikut nyanyi, mhm. misalnya gitu ya. Bahkan iseng-iseng bikin lagu dalam hati. Ya, belum bisa ya nyanyi-nyanyi di kamar mandi buat gitu ya. Tapi karena hidup ini membawa saya ke dunia usaha, ya, saya simpan itu semua dalam diam. Mmm, Saya simpan, saya diem-diem gitu ya. Baru setelah anak-anak saya besar dan bisnis saya mulai mapan, maka saya memberanikan diri menyalurkan passion saya ini, yaitu passion yang lama itu, yang tertunda itu menjadi kenyataan. kenyataan. Jadi mulai berbisnis saat itu, Mmm, mulai menabur bermusik musik. sampai saat itu gitu ya. Jadi memang perjalanannya cukup panjang ya. Ya, saya nggak bisa lepas dari musik. Selalu mendalami terus ini ya, Pak, berarti ya? Iya, sejak dulu sebetulnya ya, cuma Mmm, zaman dulu kan belum seperti sekarang. Ya, jadi kemudahan-kemudahannya, komunikasi juga mudah dan sebagainya. Yang seperti itu ya, mhm, talenta sih talenta. gitu. Talenta tersembunyi nih, Pak. Iya, Oke, Pak, saya pengen tahu nih, Pak, Bapak itu saat mendalami musik ini iya, pasti secara otodidak ya, Pak? iya. Saya nggak secara formal sekolah di sekolah musik, nggak. Sejak kapan, Pak, Bapak untuk otodidak sendiri terus sampai akhirnya mendalami ini semua? Sebetulnya otodidak itu apa ya? eh, Misalnya saya bermain musik itu main gitar itu juga belajar dari teman-teman. Saya nggak pernah belajar dari les atau sekolah gitu, enggak ya. Main keyboard itu juga lihat-lihat aja ya, sebisanya aja main Mhm, keyboard gitu. Tapi nyanyi lagu pakai keyboard juga bisa gitu ya. mmm, Lalu saya main trombon itu juga ikut-ikut belajar saja belajar. gitu ya. Nah, itu yang otodidak yang seperti itu. Lalu membuat syair lagu, lah itu juga membuat not dan sebagainya itu Mhm, ya dari rasa saja gitu ya. Sejak kapan itu? Seingat saya sejak sejak masih remaja ya, itu waktu waktu saya sering merasa kalau ada yang sedang bermain musik,
hati saya itu merasa tenang. Wah, Seperti ada yang berbicara langsung dengan Tuhan, misalnya seperti itu ya. hmm. Wah, agak religius ini. Tuh. Tapi yang paling membuat saya sadar betul bahwa musik itu bukan sekadar hobi, tapi panggilan. Adalah saat saya menciptakan lagu rohani yang pertama. Itu saat itu saya menambah, wah ini panggilan saya untuk menjadi menciptakan musik. Yang itu ya. Jadi kalau ditanyakan sejak kapan? Sejak remaja. Sejak remaja. Ya. Nah, ketika lagu itu saya nyanyikan, ya, saya akan menulis lagu ceritanya. Ketika lagu itu saya nyanyikan, mereka bilang bagus. Siapa yang bilang bagus? Mulai dari anak saya dulu. Ya, kebetulan anak saya suka nyanyi. Saya buat lagu, saya nyanyi, saya suruh dengerin anak saya. Bagus enggak? Bagus, Pi. Bagus. Ya. Terus mereka yang menyuruh saya untuk menulis terus. Nulis saja terus. Lagunya bagus. Bahkan ketika mereka mendengarkan lagu saya, mereka itu terharu dan tersentuh. Nah, itu saya dapat motivasi dari anak saya. Bahkan sempat meneteskan air mata. Lalu saya berpikir, wah, ini bukan sekedar nada, tapi ini adalah panggilan hidup. Betul. Nah, itu. Oke, selain panggilan dari diri sendiri, ada motivasi dari keluarga, Ya. termasuk anak ya Pak. Ya, Betul ya. itu yang sangat memotivasi saya untuk saya berjalan terus, untuk saya menulis terus, itu adalah keluarga, terutama anak-anak saya. Ya, terharu saya. Berarti dari dulu udah suka main musik, pelayanan gereja juga main musik Pak? Saya tidak pernah di gereja. Tidak pernah ke gereja, maksudnya main di gereja enggak. Cuma begini, karena saya sibuk ya. Saya sibuk sejak muda sampai hampir 71 tahun ini saya masih beraktivitas itu sehari 10 jam. Apapun aktivitasnya. Bekerja, ya, menerima tamu, menulis, menyanyi, olahraga, itu sehari bergerak itu selama 10 jam. Jadi saya nggak sempat untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman sesama jemaat gereja, itu nggak sempat saya. Bahkan dulu ke gereja pun nggak sempat. Ya Pak. Saking sibuknya ya. Sibuk ya sekarang, karena bagi saya nggak ada hari libur ya. Nggak ada hari libur, saya minggu tetap bekerja. Tetap bekerja ya Pak. Ya Sabtu mereka weekend, saya nggak weekend sendiri di rumah. Ya, apa bekerja. Tapi sekarang weekendnya bisa nulis musik. Nah Pak. itu, weekendnya nulis musik sekarang, bener. Iya. Weekendnya nulis musik. Wah, makin lancar ini Pak. Main musik juga makin lancar Pak. Alat-alat musik Bapak semua bisa? Saya cuma bisa-bisaan aja sih, nggak bisa beneran. Gitu. Ya. Nah Pak, momen apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak sendiri nih? Saya mau fokus di musik nih. Momen seperti apa ini Pak untuk saat ini? Sebetulnya bukan di musik ya, tapi saya ingin menciptakan lagu. Ya, konsentrasi saya tidak bermusik karena ada komposer. Musik itu ada 4 ya, ada komposer, ada arranger, kemudian ada musisi, kemudian ada singer. Ya ini satu kesatuan. Jadi saya arahnya untuk sebagai pencipta. Komposer. Bahasa kerennya komposer gitu. Ya, menciptakan musik, menciptakan lagu. Lagu itu apa? Ya syair dan melodinya dan notasinya. Seperti itu. Ya. Saya konsentrasinya ke situ. Nah, kemudian kalau menjadi orkestra, nanti tanggal 18 Oktober di Sanata Dharma. Nonton ya. Nonton dong Pak. Nah ini saya hanya menulis lagu ini tadi, kemudian di aransemen. Di aransemen ini saya nggak bisa. Saya punya teman, saya serahkan aransemen. Sudah aransemen jadi,
Nah, baru masuk ke musisi. Oke. Musisi, kemudian ada penyanyinya. Nah, ketika 4 ini sudah bersatu, saya baru belajar untuk jadi konduktor. Ya, memimpin orkestra itu. Karena nanti musiknya orkestra karena lagunya yang menciptakan saya hafal sekali. Dengan lagu saya karena yang menciptakan saya, maka saya memberanikan diri menjadi konduktornya. Konduktornya. Ya, jadi sekarang konsentrasi saya membuat lagu dan memimpin orkestra. Luar biasa. Gitu. Pak Griko, saya mau tanya nih, untuk menciptakan sebuah lirik lagu ini, adakah waktu misal lagi galau lah, lagi happy lah, atau seperti apa, Pak? Biasanya ini yang remaja membaca kan larinya ketika galau nih, bisa bikin syair, musik, dan lain-lain gitu. Oke, sebelum itu saya jawab, saya teruskan tadi ya, proses musik tadi ya. Jadi saya belajar musik itu mungkin dengan cara yang kuno ya, yaitu dengan mendengar, meniru tidak menjiplak ya, genrenya atau gayanya atau dinamikanya dan sebagainya, kemudian mencoba-coba, trial and error. Kalau bagus ya saya pakai, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, saya tidak bisa baca partitur dari awal, ya, enggak bisa baca partitur dari awal. Jadi saya dengarin lagu, kemudian saya tulis not angkanya, lalu saya coba mengiringi. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kalaupun sekarang saya bisa memimpin orkestra itu karena saya belajar dari pengalaman. Ya, dimulai dari memimpin paduan suara dulu, ya, memimpin paduan suara, kemudian dilanjutkan ke orkestra. Ya, belajarnya dari mengamati bagaimana pemain musik itu berkarya dan terus bertanya, dan terus belajar supaya agar bisa itu tadi. Bagi saya semangat belajar itu tidak kenal usia ya. Betul. Yang penting niat dan cinta pada musik. Betul. Itu tadi. Nah, itu lanjutan tadi ya. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi momen ya, momen kapan itu ya Pak ya. Ada momen itu terjadi ketika lagu saya pertama kali dinyanyikan di gereja. Ya, dalam sebuah perayaan besar. Lang, saya di gereja, lagu saya kok dinyanyikan. Itu tahun 2004 atau 2005 gitu, saya lupa. Ya, saya duduk di bangku belakang di gereja itu, mendengar orang menyanyikan lagu ciptaan saya, dan saya menangis. Menangis bukan karena bangga, enggak. Karena saya merasa Tuhan sedang menyapa saya lewat musik. Itu yang terngiang-ngiang di telinga saya. Dan selalu ingat di hati saya itu. Nah, dari situ saya yakin. Ini ngomongnya religius ya, memang gitu keadaannya. Walau saya bukan lulusan sekolah musik, saya punya hati untuk berkarya. Dan kalau karya itu bisa menyentuh orang lain, berarti saya harus teruskan. Betul. Itu. Betul. Kenapa? Ya harus saya teruskan. Sesuai ini ya Pak. Nah Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Saya ini kan juga bingung nih Pak. Saya bisanya kerja, tapi saya bingung apa sih yang saya suka sebenarnya. Kalau dari Bapak ini kan dari seorang pembisnis, terus tahu-tahu ke musik, pasti kan Bapak sebelumnya juga sudah suka dengan musik. Gimana sih cara menggali itu Pak? Mengetahui apa yang saya suka sebenarnya. Kamu nggak suka dengan apa yang kamu suka? Bingung Pak, karena banyak sekali saya pengen ini, tapi saya nggak tahu saya sebenarnya suka yang mana sih ya gitu. Nggak mungkin saya harus kerja terus kan Pak, pasti ada yang harus saya suka, tapi saya bingung nih Pak. Ya, gini, kamu sekarang kerja di perusahaan orang lain. Ya, betul. Oke, jadi gini, ini di luar musik ya. Ya. Oke,
Saya mencoba menjawab sebisa saya. Jadi begini, sekarang yang penting kamu harus bertanya dalam dirimu sendiri. Apakah saya ini selalu akan menjadi karyawan atau tidak? Ya, saya anjurkan jangan. Karena apa? Kalau kamu jadi karyawan, itu kamu penantiannya 3. Penantian pertama kapan tanggal 1 kamu gajian. Betul. Ya. Yang kedua, kapan kamu gajinya naik. Betul. Ya kan ya? Betul, Pak. Lalu yang ketiga, kapan jabatan saya naik. Betul. Kan itu loh, Betul. 3 itu. Tidak punya tantangan kamu. Ya. Nah, saya kalau bilang, kamu sekarang saatnya untuk mengevaluasi tujuan saya itu mau kemana. Biasanya kalau orang jadi karyawan, akhirnya jadi entrepreneur. Ya. Ya kan ya? Ya, betul. Entrepreneur. Nah, kamu dalami. Dari perusahaan itu akan banyak pelajaran. Ya. Kamu sekarang kerja di bidang apa? Accounting, Pak. Nah, bidang accounting. Orang accounting itu biasanya kuper. Iya, betul. Introvert sekali saya. Introvert. Karena di dalam satu ruangan, tidak kemana-mana. Ya kalau nanti kalau mau ke belakang, itu ngajak temannya. Kamu mau ke belakang? Enggak, yuk bareng-bareng gitu. Betul, betul. Sesuai itu. Iya, seperti itu kan. Jadi nah, itu harus dirubah. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, itu jangan introvert. Ya, kamu harus bisa membangun relationship. Iya, betul. Nah, saya ngomong sama anak saya, kamu sekolah boleh, IP-mu tinggi, bersyukur. Tapi bukan IP yang kamu cari di sekolah. Bukan indeks prestasi yang kamu cari orang. Yang kamu cari adalah relationship-mu. Ya. Ya, jadi dengan makin banyak teman, tentu saja teman yang dipilih ya. Jangan teman main, jangan teman yang nggak bener gitu ya. Dengan makin banyak relationship-nya itu kamu akan banyak wawasan di situ. Ya, tidak hanya teman, dosen, kakak kelas dan sebagainya itu. Ikut organisasi di sekolah, di kampus. Apa saja. Di situ kamu banyak pengalaman. Ya. Nah, dari itu nanti mengajarkan kamu untuk kamu menghadapi seseorang itu sudah nggak canggung. Iya. Tapi kalau accounting seperti kalian, tahu orang itu mau ngomong apa ya nanti ya. Nanti kalau ke sana mau ngomong apa ya gitu loh. Jadi introvert. Kayak udah di setting bakunya ya, Pak. Nah, saya heran kok kamu orang accounting berani ngomong saya di sini. Ya, Pak. Ini sesuatu awal yang bagus, ya. Jadi kamu jadilah entrepreneur. Entrepreneur tidak hanya accounting saja yang tahu. Harus tahu soal operasional, juga tahu soal marketing, juga tahu soal selling, juga tahu soal produk, dan yang lebih penting adalah tahu soal manajemen. Nah, banyak itu tadi. Kamu pusatkan dulu entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Kamu bisa googling, kamu bisa AI. Apa yang harus saya persiapkan kalau saya jadi orang entrepreneur? Otodidak ini. Saya otodidak. Ya, saya otodidak. Saya kuliah sudah berapa puluh tahun yang lalu. Mata kuliah yang saya pelajari dulu sudah out of date. Dulu belum ada sosial media, ya, belum ada AI, ya, belum ada digital marketing, belum ada online. Sekarang ada semua. Ada semua. Kalau saya nggak ngikuti zaman, ya sudah ketinggalan. Kudet ya. Kudet bener yang di situ. Ya, sudah terjawab belum pertanyaannya? Kalau belum saya lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Yang mana yang harus dilanjutkan? Termotivasi lagi nih. Apa yang sih yang menggali diri sendiri? Apa yang saya suka?
Ya, kamu suka. Sekarang sukanya kamu itu nanti tergantung kamu kebiasaan. Ya, ada pepatah Jawa mengatakan wiwiting tresno marang kulino. Tahu nggak? Enggak, Pak. Orang karena mencintai itu karena sering berjumpa. Saking kulino tahu nggak? Kulino sering. Iya. Tapi kalau kamu tidak mencoba sesuatu, enggak terbiasa, kamu tidak akan mencintai. Ya. Jadi kamu biasakan ini gitu. Ya. Ini kan pekerjaan saya baru ini. Sekarang jadi bapak online ini saya. Iya, gitu. bapak online. Ini kan pelajaran baru bagi saya yang seperti itu. Ya. Betul. Jadi kamu harus ke sana. Ya, mencoba. Dari sekian banyak 10 kamu suka. Sekarang diganti dari 10 tuh yang 5 di-delete. 5 mana yang 5? Udah kamu coba nih 5. Nanti jadi 3. 3 jadi 1. Ada 1 fokus. Tekuni itu. Jangan jadi karyawan terus. Iya, Pak. Maunya gitu. Maunya gitu. Ya, jadikan karyawan. Tapi kamu jangan introvert. Kamu harus keluar. Iya. Harus dibangun lagi. Dibangun lagi. Cepet loh. Usia itu cepet loh. Setahun itu cepet loh. Iya, betul. Cepat sekali. Cepat sekali. Kamu asik dengan pekerjaan sehari-hari, lupa. Cepet. Oke, Pak, terjawab. Mengeliminasi apa yang saya suka dan fokus dan tekun di situ. Ya. Oke, Pak Grego. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya dan jawaban-jawaban dari Pak Grego, terutama saya bisa belajar apa sih yang saya sukai. Ini mungkin buat pelajaran yang lain juga, buat mengeliminasi mana yang dia sukai, nggak cuma hanya berkutat dalam pekerjaannya saja. Dan saya pun merasa seperti itu, Pak. Jujur, saya introvert parah, Pak. Dan ini saya sedang mencoba Ya, ini. keluar dari zona introvert. Betul. Pak Grego, seperti itu beberapa curahan juga hati saya. Pertanyaan yang terakhir itu, Pak Grego. Baik, Oke, ya. Pak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Ya, Terima kasih, Pak. selamat berjuang. Ya, pasti berjuang, Pak. Ya.